Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan materi Islamic Marketing tentang riset pemasaran. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lutfi Aziza. Saya dari kelas 3 Ekonomi Syariah F. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran dapat diartikan sebagai proses mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial. Nah, riset juga dapat dilakukan secara langsung oleh organisasi atau perusahaan atau dapat dialihdayakan ke lembaga yang memiliki keahlian dalam proses ini. Nah, proses riset pasar dapat dilakukan melalui penyebaran survei, berinteraksi dengan sekelompok orang yang juga dikenal sebagai sampel, melakukan wawancara, dan proses serupa yang lainnya. Selanjutnya, tujuan dari riset pemasaran. Nah, tujuan utamanya melakukan riset pemasaran ini adalah untuk memahami atau memeriksa pasar yang terkait dengan produk atau layanan tertentu. Nah, untuk memutuskan bagaimana audiens akan bereaksi terhadap suatu produk atau layanan. Selanjutnya, metode dan jenis-jenis riset pemasaran. Nah, jenis riset pemasaran itu ada dua. Yang pertama, riset pasar primer atau kombinasi dari riset kualitatif dan kuantitatif. Nah, riset pasar primer ini adalah suatu proses di mana organisasi atau bisnis berhubungan dengan konsumen akhir atau mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan studi yang relevan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, jenis riset pemasaran yang kedua yaitu riset pasar sekunder. Nah, riset pasar sekunder ini menggunakan informasi yang dikelola oleh sumber luar seperti lembaga pemerintahan, media, kamar dagang industri, dan lain-lain. Informasi ini dipublikasikan di surat kabar, majalah, buku, situs web perusahaan, lembaga pemerintahan, dan non-pemerintahan gratis, dan lembaga yang lainnya. Nah, untuk melakukan riset pemasaran yang baik, saya ada tips-tips untuk melakukan riset pemasaran dalam bisnis. Ada 5 tips. Yang pertama itu, kita harus menentukan tujuan penelitiannya itu untuk apa gitu. Nah, tips yang kedua itu kita harus mempelajari dulu tentang target pelanggan. Nah, selanjutnya tips yang ketiga itu kita harus menyadari bahwa mengetahui siapa yang kita layani membantu kita menentukan siapa yang tidak kita layani. Nah, tips selanjutnya kita harus belajar dulu dari pesaing. Jadi kita harus memperhatikan teman bisnis kita juga. Nah, tips yang kelima itu kita harus membuat pelanggan target terbuka dan memberitahu kita segalanya. Selanjutnya materinya yaitu manfaat riset pemasaran. Nah, dari sini kita mengetahui banyak sekali manfaat dari riset pemasaran ya. Ada 8, yaitu manfaat yang pertama kita dapat membuat keputusan yang terinformasi dengan baik. Jadi informasi yang kita dapatkan itu relevan gitu. Nah, manfaat yang kedua kita dapat mendapatkan informasi yang akurat. Selanjutnya kita bisa menentukan ukuran pasar. Nah, selanjutnya yang keempat itu kita bisa memilih sistem penjualan yang sesuai dan baik. Selanjutnya kita bisa mempelajari tentang preferensi pelanggan. Nah, yang keenam mengumpulkan detail tentang persepsi pelanggan tentang merek. Jadi kita bisa mengetahui pendapat dari berbagai pelanggan itu. Nah, manfaat selanjutnya yaitu analisis metode komunikasi pelanggan. Dan manfaat yang terakhir yaitu investasi bisnis yang produktif. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.